Haji ini tahun ini kan? Iya udah. Ya nanti kayak akad. Mumpung ketemu. Baik, Bapak Ibu, sambil masih ada yang pesan, sambil ada yang ditanya-tanya, untuk mempersingkat waktu, kita mulai acaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala kita masih bisa diberikan kesehatan, kita masih bisa diberikan kekuatan, serta kita masih bisa dapat berkumpul dalam rangka temu kangen dan halal bihalal sih judulnya. Setelah sebulan yang lalu kita berhari raya Idul Fitri, hari ini kita sempatkan untuk bisa bertemu alumni Haji MDA tahun 2023 atau 1444 Hijriah. Amin. Semoga Allah selalu memberikan ridho dan berkah kepada kita semua dalam acara silaturahmi ini yang tentunya hikmahnya adalah kita bisa saling selalu memberikan nasihat atau memberikan update mengenai keluarga kita seluruh alumni Haji MDA. Salawat dan serta salam tak lupa kita berikan junjungan kepada Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita nanti di yaumil akhir bisa mendapatkan syafaat dari Rasul untuk sama-sama kita berada di jannahnya Rasul. Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah serta Abah dan Ibu, syukur alhamdulillah acara temu kangen dan halal bihalal alumni Haji MDA 2023 atau 1444 Hijriah dapat terlaksana hari ini, sore hari ini di tempat yang sangat nyaman, di tempat yang sangat berkah di Pecel Lele di daerah Duren Sawit. Pertama-tama atas nama Sohibul Hajaz, Sohibul Bait, kami mengaturkan banyak terima kasih atas keluangan waktu Bapak Ibu untuk bisa memenuhi undangan kami dalam rangka temu kangen dan halal bihalal ini. Selanjutnya, selaku pembawa acara, kami ingin menyampaikan beberapa susunan acara pada sore hari ini. Yang pertama-tama pembukaan, tadi kita sama-sama telah membuka. Kita awali dengan basmalah. Semoga apa yang kita niatkan, apa yang kita hajatkan selalu mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang kedua, alumni Haji MDA 2023 dan atau 1444 Hijriah telah membentuk satu keluarga alumni, di mana pada pertemuan kedua di rumah Ibu Rosi kalau nggak salah di Sukabumi telah terbentuk Cibeduk Ciawi telah terbentuk ketua alumni Haji MDA 1444 Hijriah yang kebetulan di periode ini diemban oleh
Bapak Haji Deden sebagai ketua alumni. Jadi nanti pertama-tama kita berikan tempat dan waktu kepada ketua alumni Bapak Haji Deden ya, untuk memberikan sepatah dua patah kata. Kemudian acara kedua, kami juga meminta sepatah dua patah kata dari Ketua Yayasan MDA, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Ustadz Abah Syukur, untuk memberikan sambutan sekaligus tausiah dan siraman rohani kepada kami semua keluarga besar alumni KJMDA yang nanti disampaikan juga oleh Ustadz Abah Rahmat Syukur. Kemudian kita juga acara yang tidak lepas dari kegiatan selama ibadah haji kita di Tanah Suci, baik itu di Madinah maupun di Makkah Al-Mukarramah. Kita juga nanti akan meminta Ustadz Farhan sebagai ketua kelompok kami di Kloter 40 untuk memberikan beberapa selama kita melakukan ibadah haji di tahun 2023 atau 1444 Hijriah. Setelah itu kita akan melakukan sholat asar dan Ramadan. Ya lebih inilah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wal 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati dan saya muliakan Abah beserta Umi selaku pimpinan Yayasan MDA yang alhamdulillah berkenan hadir di kesempatan sore hari ini. Kita doakan keduanya mudah-mudahan sakinah mawaddah warahmah. Kita doakan keduanya mudah-mudahan Allah senantiasa kasih panjang umur, kasih kesehatan, dikasih keberkahan, berkah ilmu serta rezekinya, berkah ilmu serta umurnya. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati tim medis, alhamdulillah hadir dalam kesempatan ini Bapak Dr. Reja dari JKG 40, ada Ibu Retno. Alhamdulillah, terima kasih atas kehadirannya. Yang alhamdulillah berkat bantuan beliau, berkat kinerja beliau, berkat kesigapan beliau, JKG 40 alumni haji khusus alumni haji MDA umumnya yang tergabung, jemaah yang tergabung di JKG 40 alhamdulillah bisa melaksanakan haji dengan sehat, dengan selamat, dengan lancar. Alhamdulillah bisa pulang ke tanah air secara utuh. 392 berangkat, pulang pun dalam keadaan utuh 392 orang. Alhamdulillah. Kita terima kasih aturkan atas kepada tim medis yang saat ini diwakili dulu untuk sementara ada Dr. Reja sama Ibu Retno. Selamat datang, selamat bergabung bersama kami di sini. Yang saya hormati Bapak Ibu jemaah MDA alumni haji 2023 1444 Hijriah yang sudah insya Allah sudah saya anggap orang tua saya pribadi, sudah saya anggap saudara saya insya Allah. Namun mohon maaf saya tidak sebutkan namanya satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada semuanya. Alhamdulillah. Puji berasa syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahmat dan karunia-Nya, berkat Rahman dan Rahimnya, berkat kudrat dan iradatnya. Pada saat ini kita masih banyak diberikan kenikmatan yang terutama sekali yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat dan juga nikmat kesempatan. Yang alhamdulillah dengan adanya nikmat-nikmat tersebut pada sore hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama dalam rangka memenuhi undangan Sohibul Bait, dalam rangka acara rutin kita yang amat telah disepakati,
yaitu kami alumni Haji MDA, kata tadi membawa acara Bapak Haji Munjamin telah disebutkan, alhamdulillah telah membentuk satu paguyuban. Insya Allah ini akan dilaksanakan rutin 3 bulan sekali, insya Allah. Nah, alhamdulillah sekarang alhamdulillah diadakan di tempat ini, alhamdulillah. Salam serta salam tak lupa maka kita aturkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarga, sahabat dan pada para pengikutnya. Mudah-mudahan hingga kita semua selaku umatnya yang mudah-mudahan senantiasa istiqomah menjalankan sunnah-sunnah beliau dengan harapan nanti di yaumil jajah, di yaumil akhirat kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah dalam kesempatan ini saya selaku ketua yang ditunjuk secara paksa, tapi alhamdulillah secara aklamasi, secara spontanitas. Barangkali entah apa yang dilihat tuh saya jadi ketua, ujuk-ujuk jadi ketua. Ada yang lebih senior dari saya Pak Haji Jamil, ada orang tua saya Pak Haji Jalmo, alhamdulillah. Padahal tapi insya Allah dengan segala keterbatasan saya, insya Allah jabatan ini sebagai ketua insya Allah saya sanggupi. Dengan segala keterbatasan saya, insya Allah saya akan berjuang sekemampuan saya untuk mempertahankan paguyuban kita ini, untuk mempertahankan silaturahmi kita ini, mudah-mudahan senantiasa terjaga. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Selanjutnya saya berterima kasih sekali wabil khusus kepada Ibu Hajah Erni Ervan dan keluarga. Kebetulan Pak Haji Arifnya tidak bisa hadir katanya, lagi ada kendala dengan kesehatannya. Oh iya. Alhamdulillah saya ucapkan banyak terima kasih karena berkat andil beliau, berkat keikhlasan beliau, kita bisa ada di tempat ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang telah dikorbankan oleh Bu Haji Erni, waktu, tenaga, pemikiran, terlebih materinya, mudah-mudahan Allah balas dengan balasan yang lebih baik dan lebih barokah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Juga saya ucapkan terima kasih kepada Adinda Mbak Hajah Erisa. Alhamdulillah yang telah dengan sigap, dengan gesit, dengan antusias, dengan semangatnya, alhamdulillah acara ini bisa terlaksana dengan baik. Kesana kesini warabiri menghubungi kesana sini, alhamdulillah pada akhirnya yang direncanakan jauh-jauh, alhamdulillah pada saat ini kita bisa berkumpul bersama-sama di tempat yang cukup nyaman ini, alhamdulillah. Saya rasa itu MC yang diminta oleh Bu Rini. kenapa? MC-nya kan tidak ada Bu Rini. Andil lah, Bu Rini. Terima kasih. Ya, terima kasih juga kepada bapak-bapak semuanya yang telah hadir juga. Abah jadi tenang aja Pak, santai acaranya ya. Saya berikan terima kasih kepada bapak semuanya yang telah hadir di kesempatan ini. Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan langkah kaki bapak ibu-ibu semuanya, kata meniru ucapan Ustaz Dadan, mudah-mudahan tetesan bensin, putaran roda, putaran ban dari rumahnya masing-masing menuju ke tempat ini untuk diniatkan silaturahmi, mudah-mudahan Allah balas dengan balasan yang lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Apalagi yang sebaiknya ketua ini. Ya, intinya insya Allah paguyuban ini harapan saya selaku ketua mudah-mudahan bisa bertahan, bisa lanjut terus sampai batas waktu yang ditentukan. Mudah-mudahan intinya tadi kata Pak pembawa acara selalu berkabarlah di grup, karena alhamdulillah kita masih ada di grup. Selalu berkabarlah andai ada salah satu jemaah ada yang sakit, berkabarlah insya Allah. Kalau kami ada waktu, kami pengurus insya Allah akan melakukan kunjungan, insya Allah akan adakan silaturahmi. Mungkin itu aja Ya, sambutan dari saya aja cukup segitu Pak, apalagi Pak? udah cukup. Mungkin itu saja. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apalagi Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sempat lupa menyapa Dr. Haji Reza, terima kasih atas kehadirannya, dan juga Ibu Haja Retno ya, yang sudah banyak membantu kloter kami GKG 40 ya. Kalau tanpa ada beliau ya banyak juga jamaah-jamaah yang sakit baik di Madinah maupun di Mekah
ya dengan kesigapan dan juga dengan kepiawaian beliau sebagai dokter. Assalamualaikum Ustaz. Senang sekali bisa datang. Jagoannya Ustaz Farhan. Baik, kita lanjutkan. Selamat datang Ustaz beserta Ibu di tempat acara kita. Baik, jadi tadi kami selaku pembawa acara, mohon maaf yang sebesar-besarnya tadi lupa menyapa Dr. Haja dan Dr. Haji Reza. Ya, tanpa beliau JKG 40 tidak terbantu. Akhirnya seperti tadi disampaikan oleh Ketua bahwa JKG 40 berangkat 392 orang, pulang 392 orang. Alhamdulillah. Baik, selanjutnya kita melangkah ke acara kedua, yaitu sepatah dua patah kata dari Ketua Yayasan MDA selaku fasilitator kami Haji 2023 1444 Hijriah yang telah banyak memberikan bimbingan, memberikan contoh, memberikan tauladan kepada kami jamaah haji MDA di tahun 2023 1444 Hijriah. Kita mudah-mudahan selalu mendapatkan manfaat dan juga ilmu yang telah disampaikan oleh Abah beserta jajarannya di MDA. Untuk mempersingkat waktu, pada Abah dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faqala ta'ala a'udhu billahi minasyaitanir rajim wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, al-ayah. Shadaqallahul azim. Terima kasih kami ucapkan untuk pengurus alumni MDA 2023 yang sejak kepulangan sampai hari ini paling aktif, paling hidup gitu ya. Siapa dulu dong tuanya? Tepuk tangan buat tuanya dong. Sampai pengurus kloter pun hadir. Luar biasa itu. Upahnya itu ada. Teman kita. Assalamualaikum. Jadi sekali lagi kami ucapkan kepada pengurus alumni MDA 2023 yang terbentuk di Bogor, dan tidak hanya di Bogor tapi sebelumnya juga ada pertemuan tentunya.
Dan ini grup alumni paling aktif. Aktif hadirnya, aktif makannya juga. Bukan karena Pak Haji Deden ketua, bukan. Tetapi ada bahu membahu lah, saling bantu di antara pengurus alumni. Juga atur nuhun Dr. Erni juga sampaikan ke Pak Haji Rahmat. Yang Pak Haji Rahmat sendiri alumni MDA 2017. Ya. Yang tidak hanya ke alumni 2023 tapi juga ke yang lain-lainnya, banyak sekali membantu beliau ini. Semoga Allah berkahkan. Kemudian untuk pengurus kloter, kebetulan pengurus kloternya teman kita seperjuangan Pak Haji Heri, juga tim kesehatan Dr. Reja, terima kasih, dan tim yang lainnya. Dan tentunya yang paling saya banggakan adalah untuk Adinda Haji Ahmad Farhan LC MSI, luar biasa. Sepanjang MDA sejak 2004 sampai 2023, pembimbing yang muda, yang ganteng, bergelar, punya ilmu, cakep, dekat sama jamaah, hanya beliau. Jamaah ya, Pak. Jaknya jamaah. Pembimbing. Ya. Jadi sangat terbantu karena saya beberapa tahun tidak mendamping jamaah, dan juga tentunya buat jamaah sendiri yang ikhlas, ridho, sabar ya, yang saat berhaji membawa bekal SIM, sabar, ikhlas mengikuti aturan, dan itu betul-betul dilaksanakan. Sehingga Pak Deden itu kerjaannya bukan tukang dorong, tapi di sana sempat dorong-dorong. Oh, itu luar biasa itu ya. Jadi semua, Pak Mujamil juga semua saling bahu membahu, sehingga membuat iri pengurus forum KBIH Jakarta Timur. Karena kebetulan ketuanya satu hotel sama ibu-ibu, satu hotel sama kita, ya. Jadi melihat gerakannya Ustadz Farhani, beliau iri-iri positif maksudnya gitu ya. Kok MDA pembimbingnya nggak berangkat bisa hidup jamaahnya di tanah suci? Itu kata Pak Arif. Ya sampai beliau juga sempat berantem itu katanya, dengar sih. Saya sempat berantem dikit-dikit. Dan Pak Arif nggak mau ngelawan lagi karena beliau orang berilmu ternyata. Alhamdulillah. Sehingga ke saya, Bah, makasih. Walaupun tidak ikut forum, tapi ternyata MDA bisa berjalan lancar sesuai aturan, gitu ya. Oleh karena itu aturan yang pokok adalah Bapak Ibu mengikuti aturan Kementerian Agama Republik Indonesia dan peraturan Saudi Arabia. Ya, jadi ini yang mukadimahnya. Kemudian untuk selanjutnya saya juga belum mengucapkan selamat dan lain-lain untuk Haji Deden sebagai ketua. Karena sejak pulang dan pertemuan-pertemuan kesekian kalinya saya baru hadir hari ini. Oleh karena itu, selamat, sukses, berkah buat Haji Deden sebagai ketua alumni abadi sampai yaumil kiamat. Gak ada. Orang cuma 20 di sangat setuju. Jadi Pak Haji Deden insya Allah banyak berkah manfaatnya menjadi pengurus alumni haji atau kegiatan. Sebelum datangnya waktu sholat kita sudah siap-siap ke masjid, betul ya? Betul. Ya, oleh karenanya pengamalan itu adalah hakikatnya ketika kita berada di tanah air. Apa saja nilai-nilai yang harus diamalkan selama kita di tanah air sebagai tanda untuk melestarikan kemakruran haji? Satu, tetap sabar. Sabar dalam melaksanakan ibadah, sabar dalam melaksanakan kegiatan ibadah yang lainnya. Sabar juga dalam kegiatan-kegiatan yang Bapak Ibu mungkin berbeda profesi, berbeda status ekonomi, untuk tetap sabar dalam mengarungi kehidupan ini
seraya kita tetap mohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Jadikanlah sabar dan salat sebagai alat penolong. Terlebih dalam hiruk pikuk kehidupan saat ini, di mana dunia semakin mengglobal. Informasi pun semakin mudah. Bahkan godaan-godaan pun semakin banyak yang bisa memalingkan terhadap frekuensi kenormalan, keabsahan, kepatutan, kesohihan beribadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jauh lebih besar manfaatnya Bapak Ibu bersabar ketika berada di tanah air. Jauh lebih manfaatnya Bapak Ibu melakukan kegiatan sosial di tanah air. Maka hal-hal yang positif yang dilakukan di tanah air itu menjadikan cerminan atau sebagai ciri atau sebagai tanda sebagai mabrurnya haji. Kemabruran haji kita, ya. Jadi menjaga kemabruran itu dengan melakukan apa Bapak Ibu? Kegiatan-kegiatan yang positif. Melanjutkan pertemuan-pertemuan setelah hari ini sampai berikutnya, ya sampai yaumil kiamah di bawah bimbingan Pak Deden sebagai ketua. Terus berlanjut 3 bulan sekali, ada makanan, gak ada makanan tetap hadir. Ya di resto atau tidak di resto tetap hadir, gitu ya. Nah ini dalam rangka menjaga kemabruran haji. Apalagi diisi seperti ada tausiah, ada pembinaan dari Pak Heri, dari pengurus kesehatan, yang kita tidak hanya ketika berhaji. Bu, susah loh Bu, keberlangsungan kita di tanah suci, kemudian berlangsung lagi di tanah itu susah. Nggak semua alumni bisa. Dan saya salut kepada alumni MDA 2023 bisa menghadirkan ketua kloter, pengurus kesehatan, itu salut. Itu luar biasa, kerjaan yang bukan mudah. Nggak tahu siapa itu yang woro-woro tiap harinya itu. Sampai Pak Heri datang itu, Pak Dokter Reja datang. Luar biasa, saya aja harus datang. Padahal saya itu jam 12 baru selesai manasik haji di Sentul, di Alana tadi. Langsung kusin, Pak jangan lupa Pak sini bawa uminya, gitu. Terus itu ngomong dari minggu yang lalu. Kan saya udah tahu WA lagi gitu. Ya. Jadi ini karakter begini, kegiatan begini yang menjadikan tanda-tanda kemabruran Bapak Ibu. Itu ya. Di samping itu juga tentunya tetap menjaga karakter, menjaga akhlak, menjaga moral. Pak jangan sampai haji kita dipanggil 2 kali haji. Orang lain ke masjid masih nongkrong di warung haji. Nah itu jangan sampai 2 kali. Haji sekali, wajibnya juga seumur hidup sekali. Itu ya Pak ya, jangan sampai dipanggil 2 kali haji. Omongannya kayak gitu. Haji. Ternyata marahnya. Nah itu jangan sampai. Jaga nilai kemabruran haji kita. Bukan masalah kita harus disebut haji atau bu haji, itu nggak lain soal dan tidak menjadi nilai. Haji Deden, satu saat saya lupa, Pak Deden asli orang Garut. Pak Deden nggak berulang matan buah gitu, karena nggak disebut hajinya. Jadi dipanggil haji, nggak dipanggil haji biasa aja lah. Ya, karena haji mah urusan internal kita sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Bapak Ibu dapat undangan dari Pak siapa? Ayahnya Ecan, Pak Mujalmo. Lupa tuh nggak disimpan hajahnya. Ya hajah Dr. Erni. Ditulisnya Dr. Erni aja. Contoh dok, ini tenang aja, ngaudit laptop aja terus. Tenang. Contoh itu, saya nggak mau hadir. Kenapa? Orang nggak ada hajahnya. Jadi bukan karena status, ya. Jadi orang panggil haji nggak panggil haji lain hal. Yang penting jaga kemabruran. Nah, jadi kegiatan-kegiatan sosial termasuk mungkin ada musibah, mungkin ada jamaah kita yang meninggal, mungkin ada yang sakit. Ini perlu dipupuk,
di dalam hal ini. Ayo kita riungan dengan udah ya. Ini dapat musibah. Bukan hanya orang yang pernah berhaji sama kita, keluarganya juga. Keluarganya. Ini Ustadz Farhan anaknya berapa? 4. Tuh, suatu saat ada berita mungkin sakit. Ayo kita dorong. Ustadz Farhannya mungkin satu saat sakit. Ayo kita doakan gitu ya. Tidak hanya Ustadz Farhan, antar kita. Ini dalam rangka menjaga kemabruran haji semuanya. Nah, oleh karena itu Allah berfirman, wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham. Bertakwalah kepada Allah yang kamu saling meminta dengan namanya dan jaga tali silaturahim. Menjaga hubungan baik itu ciri kemabruran. Kebersamaan kita saat di Mekah, saat di hotel, saat di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram, jaga keutuhannya itu nilai-nilainya sampai kita di tanah air. Ini juga menandakan kemabruran. Dan sudah teruji untuk MDA 2023 ini terbentuk dan terbina. Saling informasi, saling berbagi, saling bantu, saling mendoakan, sudah terwujud di MDA 2023. Tinggal mempertahankan untuk keberlangsungan selanjutnya. Untuk itu, atas nama MDA, saya nggak panjang-panjang, biar acara curhatan Ustadz Farhan cukup waktunya. Sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Pak Mujamil juga, Ibu ya, yang tahun ini nyumbang jamaah 4 jamaah untuk 2024. Dokter Tiwi, kemudian suaminya dan anaknya, ini sejarah untuk tahun ini Pak. Dua-duanya adik kakak masuk tahun ini. Yang semula susah, ini berangkat apa tidak? Tapi karena perjuangan Pak Kiai Asror, alhamdulillah nih Ibu, ayah, anak 2 berangkat insya Allah tahun ini. Ya. Dan tadi baru kabar dari Pak Direktur Alia Wisata di Sentul Bogor, insya Allah jamaah tahun ini juga akan dibawa ke Taif. Ya, sama Alia Wisata. Ini yang kesekian kalinya Alia Wisata ngasih bonus untuk MDA. 2019 waktu kakaknya beliau juga ke Taif. Nah tahun ini kebetulan ada besannya Pak Joko. Besan Direktur Alia Wisata berangkat dari Jurel ingin gabung sama MDA, sehingga tadi insya Allah ke Taif lagi tahun ini. Ya, jadi ada keluarga Alia Wisata. Bapak Ibu, terakhir, bukan saya tidak mau menemani haji reguler Pak Heri. Bukan. Porsi saya aja belum masuk sampai hari ini Pak. Masih nunggu 6 apa 7 tahun lagi. Itu porsi saya yang asli. Kemarin sudah daftar lagi Pak Heri. Waitingnya berapa Pak? 35 tahun. Ini yang menyebabkan saya bukan tidak mau nemenin reguler. Kok yang lain bisa berangkat, yang lain juga sama, nasibnya sama aja. Oleh karena itu, untung saya dikasih keberkahan bisa masuk di Alia Wisata sejak 2012. Kalau tidak di Alia Wisata sama sekali saya tidak berhaji, artinya tidak bertugas, sehingga jamaah benar-benar dilepas. Nah, tahun ini alhamdulillah sudah sah, saya juga sudah keluar visanya, sudah keluar jadwalnya. Insya Allah 27 Mei saya berangkat, pulangnya 21 Juni. Jamaah MDA berangkat 6 Juni, pulangnya 16 Juli. Insya. Dan ada titipan badal dari Bu Hajah Rosi, ya Bu Hajah ya. Alhamdulillah. Jadi jangan dibikin bingung kepadanya. Bukan si Abah syukur nggak mau nemenin, tetapi porsinya belum masuk. Dan tahun ini ditambah lagi aturan Pak, pembimbing haji yang sudah berhaji tidak bisa daftar lagi. Tanya Pak Haji Heri, karena hajinya itu, jadi harus nunggu 10 tahun. Kalkulasinya gimana Pak? Nunggu 10 tahun, Ustadz Farhan 10 tahun, tahun berapa nanti? Baru bisa daftar lagi. Tapi baru daftar lagi itu berangkatnya tetap 35 tahun Pak. Itu jadi 10 tahun ditambah 35 tahun, jadi 45. Kalau saya umurnya 54 sekarang, kira-kira tahun itu berapa? 99, gak mungkin saya ngebimbing lagi.
secara matematika. Jadi ini problemnya di reguler. Kenapa di Alia Wisata saya bisa berangkat tiap tahun? Karena undang-undangnya ada kan ya Pak Haji Heri. Undang-undang Republik Indonesia yang sudah disetujui DPR untuk travel haji khusus atau PIHK, pembimbing, dokter, petugas bisa langsung berangkat pada tahun itu juga ada undang-undangnya. Kemarin sebelum Lebaran saya dibebas bawa lagi Alia, alhamdulillah. Jadi reguler bisa ditengok lagi kan gitu. Jadi ini kunci pokok Bapak Ibu supaya Bapak Ibu jelas. Oh jangan ikut MDA, si abahnya nggak berangkat. Bukan masalah nggak berangkat, nggak mau berangkat, tetapi terhalang oleh porsi sesuai aturan. Nah sekarang ini lebih akut lagi Pak. Jakarta 35 tahun waiting list. Luar biasa ya. Ini yang bisa saya sampaikan, nanti Pak Heri mungkin bisa mengomentari saya ini supaya lebih konkret tentang perhajian tahun ini. Ya, dan untuk haji khusus tahun ini Pak tidak ada lagi sekat di Arafah di Mina. Dicampur semua sekarang, nggak ada sekat lagi. Kalau dulu Alia bisa blek gitu, sekarang nggak. Blank. Mau Alia kayak, mau Maktur kayak, di situ nggak double semua itu tahun ini ya. Jadi lebih diblurkan lagi. Sehingga tiap tahun haji itu selalu ada dalam perubahan. Doakan Pak Haji Heri di Kemenag pusatnya selalu berkah, karirnya sukses ke depan. Dokter Reja, tim kesehatan, perawat juga sama. Bapak Ibu juga makin berkah di sini, berkah umur. Ustadz Farhan, insya Allah doakan masih jauh perjalanannya, perjuangannya. Sehingga saya selalu mendoakan Ustadz Farhan lebih maju dari saya. Mudah-mudahan ke depan beliau punya travel, ya karena sekarang baru manajer. Jadi insya Allah tahun depan punya travel. Tahun depan atau tahun depan lagi atau tahun depan lagi atau tahun depan lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada yang mau kenalan? Ibu saya mau kenalan tuh. Ah iya. Assalamualaikum warahmatullahi Tapi saya nggak bisa lama-lama karena suami saya dibawa ke rumah sakit. Sebenarnya saya sering bareng dengan bapak ibu, tapi karena saya ada niat aja. Terima kasih banyak sudah mau dengan Tuhan kata saya. Semoga ada manfaat. Semoga semuanya jadi haji yang mabrur. Anak saya 3, perempuan 2, cucu 7, perempuan 1. Alhamdulillah. Kalau saya sudah 76, suami saya sudah 80. Ini masih muda-muda ya Pak ya. Terima kasih banyak. Semoga anak saya disenangi oleh Amin. Jadi kalau itu Pak Saya pernah ke rumah ibu. Ya. Dulu. Dokter Reja. Permisi, maaf ya. Dokter Reja belum ada, Bu. Dokter Reja belum ada itu. Sedih awal-awal itu. Terima kasih Ibu, mudah-mudahan Ibu selalu diberikan kesehatan. Amin. Pak,
Baik, terima kasih Abah tausiahnya. Mudah-mudahan sampai ke kami semua sebagai jamaah alumni haji MDA, di mana tadi Abah menyampaikan bahwa yang paling sulit itu adalah kita menjaga kemakmuran haji di tanah air. Ya, saya sendiri juga mengalami sih Abah, ketika azan di masjid itu ya kadang-kadang hampir di rumah aja lah, kan azan di masjid. Itu juga godaan sih. Mudah-mudahan dengan apa yang disampaikan Abah selalu memberikan ingatan-ingatan kepada kita semua, apa yang telah disampaikan oleh Abah tadi bisa menjadi bekal dan menjadi pahala bagi Abah. Saya ingin menyapa dulu Pak Jerry selaku Ketua Kloter JKG 40. Selamat datang, terima kasih Pak Jerry beserta Ibu. Anak ya tadi apa? Ya, itu. Ya Ibu, terima kasih banyak. Beda ya Melody di bawah ya? Mulai Apa yang lain? kaca di jalan. Yang di bawah Ustadz Farhan juga beda kayak sama yang di asrama pepulangan. Lagi giliran ini. Oh, gitu. Jadi seperti yang tadi disampaikan Abah bahwa alumni Haji MDA ini bisa menghadirkan ketua kloternya. Iya, betul. Mudah-mudahan langkah Pak Jerry Itu nggak mudah itu. menjadi pahala bagi Bapak Ibu. Amin. Dan juga Dr. Reza. Kurang teh manis. Terima kasih untuk kehadirannya. Selanjutnya mungkin tadi seperti tadi Abah sampaikan sedikit update, mungkin kalau aja ada update terbaru yang ingin disampaikan oleh Pak Jerry, Harus. karena Pak Jerry kan masih aktif di Kemenak ya. Saya nggak tahu juga, mungkin ini bisa menjadi informasi yang bisa di-share ke teman-teman atau saudara kita yang akan berangkat. Karena saya ingat ya, kita itu berangkat masuk asrama itu 5 Juni, 6 Juni kita berangkat. Jadi tadi Pak Abah sampaikan untuk MDA aja, untuk yang haji tahun ini juga MDA 6 Juni. 6 Juni. Sama ya. Hanya sama ya. Kita pulang 18 Juli. 23 Mei. Mungkin itu sedikit Pak Jerry update-nya mungkin yang dapat kita terima nanti yang kita bisa sampaikan juga ke keluarga. Mohon waktu dan tempat. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Yang sama-sama kita hormati, kita banggakan, kita muliakan Abah Haji Ahmad Syukur ya, yang senantiasa di tengah-tengah kita, di tengah-tengah kesibukan beliau ya. Betul kata Abah tadi, ini tim penghubungnya ini keren ini. Kita sudah mengingatkan dari jauh-jauh hari. Susah undang ketua kloter tuh, jujur aja. Ada. Dokter apalagi? Ini luar biasa kan? Jauh dari kita. Jauh lagi. Kepada para petugas dan lain-lainnya dengan seluruhannya. Saya juga begitu Bah, dihubunginya Bah. Ya. Bahkan dari 2 minggu yang lalu Pak. Nah. Kemudian hampir setelah itu setiap hari juga diingatkan begitu, sehingga ya nggak enak kalau nggak hadir ya. Sudah pesan tuh dari rumah, minggu depan aja hadir di Durian Sawit gitu. Makanya bisa hadir semua serombongannya ya. Kemudian juga yang sama-sama saya hormati, kita hormati ada Dr. Reza, ada Bu Ciratno ya. Nanti yang menyusul Bu Citra ya, Mbak Citra ya, Mbak Citra. Kemudian kalau yang lainnya saya belum ada kabar ya. Ada Pak Haji Wahidin juga belum ada kabar. Kemudian Ustadz Farhan waktu itu sih Karom ya, Karom merangkap jamaah. Wah, keren. Jadi apa namanya PIC MDA, nah, meskipun tidak ada abahnya begitu, tapi Ustadz Farhan
yang senantiasa mengawal, membimbing jamaah sehingga jamaah MDA di kloter 3G40 bah itu aman dan lancar bah. Aman. Alhamdulillah ya. Rezeki kami itu, Pak. Ya, karena beliau sangat berpengalaman di dunia travel ya, sehingga bukan hanya soal fikihnya gitu, tapi juga soal lainnya juga beliau sangat paham. Juga yang saya hormati ini orang-orang tua saya, kalau tidak salah Pak Jamil ya, Iya. ada Pak Haji Jalmo, kemudian Pak Deden, Pak Halili, Pak Masin, kemudian ada Bu Haji Erni, Bu Eca ya, dan lain-lainnya. Mohon maaf saya nggak kurang hafal, tapi saya masih ingat betul begitu. Karena di 3G40 itu ada 392 jamaah haji ya. Itu pesawat Garuda itu hampir penuh pokoknya. Saya kalau turun itu paling belakangan turunnya kan sama persennya nggak boleh duluan, sama dokter satu. Itu nungguin kok lama banget habisnya nih. Jamaah gitu kan keluar pelan-pelan dari depan, kemudian tengah sampai belakang. Makin banyak ya Bang. Dan juga alhamdulillah kita semua tentu berkomitmen punya cita-cita begitu selama membawa jamaah JKG40 ini dari masuk asrama haji kemudian sampai di sana kita niatnya itu Bang. Ya Allah sehatkan dan selamatkan jamaah haji kami begitu. Berangkat full, pulang juga jumlahnya full. Tapi alhamdulillah berkat doa kita semua, berkat kedisiplinan juga jamaah sekalian, dan alhamdulillah semuanya full Bang sampai pulang ya. Walaupun setelah itu ada jamaah kita ya yang juga sudah berpulang ke rahmatullah. Mudah-mudahan Allah ampuni segala dosanya, Allah jadikan kuburnya Khodoh min riyadil jannah. Amin. Kemudian Bapak Ibu sekalian jamaah haji yang MDA ini ya, MDA. Kalau keinginan kami sebenarnya pengen ada reuni akbar gitu ya, jamaah JKG 40. Tapi tadi yang Abah bilang ini pun segini pun kemudian bisa hadir para petugasnya, ketua rombongannya, Abah hadir itu juga agak susah gitu. Sehingga kalaupun reuni akbar itu agak susah, yang paling visible, yang paling mungkin adalah ya ini pertemuan perombongan. Tapi tidak masalah sebenarnya besar ataupun kecil, yang penting silaturahim itu terus dijahit. Nah, ya kan? Terus dijahit, kemudian terus dijaga dalam rangka tadi yang Abah bilang bahwa mabrurnya jamaah haji itu bukan hanya sekedar di tanah suci, tapi juga di tanah air. Terus kita buktikan dengan cara apa? Tadi menjaga silaturahim di antara kita, bahkan lebih meningkat lagi, saling membantu, kemudian saling menginformasikan sehingga terjalin erat persaudaraan di rombongan ini begitu ya, mempunyai nilai-nilai manfaat, bisa saling membantu, saling meringankan satu sama lain. Bapak Ibu sekalian, Pak Dr. Eja ini dokter ya, kemudian bertugasnya di Tanah Abang. Bu Retno juga begitu, suster, tugasnya di Tanjung Priok. Ya, Tanjung Priok. Beliau juga suaminya lurah ya. Di mana? Senayan. Udah. Ya. Nah, saya juga di Kementerian Agama. Jadi apa yang bisa kami semua ini bantu, fasilitasi, meringankan begitu Bapak Ibu ke depan yang mungkin berurusan dengan soal dokter, kemudian dengan soal di DKI, kemudian juga saya di Kementerian Agama. Insya Allah kami akan sekuat tenaga begitu sebisa mungkin meringankan, membantu saudara kita semua begitu. Itu juga pokoknya kita harus saling manfaatkan begitu. Karena saya kira kalau kita tidak bisa saling menebar kebaikan, manfaatan juga buat apa begitu. Kita sebagai seorang individu yang harusnya bisa menebar manfaat seluas-luasnya. Nah, Bapak Ibu sekalian juga untuk
ini nggak terasa ya, sudah setahun ya yang lalu ya. Kalau kita mungkin bisa, kalau kemarin Bu Erni itu cita-citanya tercapai, bisa membuat kolase foto-foto ya. Saya juga lihat-lihat jauh sekali ini scrollnya itu. Jadi Bu Erni itu sebenarnya sudah punya inisiatif yang punya dokumentasi. Kemudian kalau ada Bu Citra ya, alhamdulillah sudah hadir ya. Bu Erni punya cita-cita bikin ini yang punya dokumentasi foto-foto, kemudian dikirim ke Google Drive-nya yang kemarin dikirim itu. Nanti mungkin beliau ini ya punya kemampuan juga editing sehingga bisa didesain begitu memori-memori kenangan baik di asrama haji, kemudian di Madinah, di Mekah dan seterusnya. Yang dikirim Pak Haji Andre ya, Pak Andre itu kan juga itu lagi ngopi di ini ya, di Mekah itu, di Hotel Kiswa itu juga sampai sekarang masih bisa terus diputar gitu ya. Jadi seru juga begitu, kita sambil ngeteh, kemudian makan kurma, mengingatkan kembali memori ketika itu. Bapak Ibu sekalian, betapapun haji di zaman kita ya 2023 itu kan pasca pandemi ya. Jadi memang haji terbesar itu sebelum sekarang ya itu di 2019 ada 231.000 jamaah yang berangkatkan ya. Kan terus ya setiap tahun begitu pemerintah mengusahakan kepada pemerintah Arab Saudi untuk menambah jamaah. Kenapa? Karena waiting list-nya sudah sangat banyak begitu. Dan alhamdulillah juga pemerintah Arab Saudi mengabulkan sehingga setiap tahun itu hampir bertambah ya. 2017 221.000, kemudian 2018 221.000 dan 2019 231.000. Setelah itu Covid 2 tahun itu nol. Ya, kita tidak mengirimkan jamaah ke sana karena di sana pun juga tidak menerima begitu ya. 2 tahun itu nol. Kemudian 2022 itu 100.051 jamaah. Jadi separohnya. Kalau kita dengar ketika itu yang berangkat 2022 itu luar biasa ya pelayanannya. Di Arafah juga kasusnya satu-satu, kemudian adem begitu dan sebagainya. Itu memang karena zamannya setengah, ya, zamannya setengah. Nah kemudian pas zaman kita 2023 itu terbanyak setelah Covid 229.000 gitu. Jadi waktu 2022 zamannya setengah itu jamaah semuanya hampir top gitu, 2 jari bahkan kalau lebih pun juga diberikan kepada para petugas dan pemerintah ya yang menangani jamaah itu karena memang zamannya setengah. Nah pas 2023 itu terbanyak pasca pandemi yaitu 220.000 jamaah ya. Jadi tahun sebelumnya setengahnya dan tahun berikutnya kita itu meskipun sudah berbagai simulasi ya, dan juga di tahun kemarin itu adalah hajinya ramah lansia tagline-nya, karena tidak ada pembatasan usia sebagaimana yang sebelumnya dilakukan begitu. Kan sebelumnya itu 2022 yang jamaah haji yang usianya lebih dari 60 ya, kalau tidak salah itu tidak boleh berangkat ya. Nah setelah itu semua dibuka bebas, jamaah haji berangkat. Kemudian juga karena untuk meminimalisir waiting list-nya, maka difullkan tanpa pendamping. Jadi zaman kita itu Bapak Ibu itu difullkan jamaahnya tanpa pendamping. Agar apa? Pemerintah mengambil pilihan agar waiting list-nya semakin sedikit. Karena bisa saja pemerintah ambil pilihan untuk dengan pendamping, tapi nanti waiting list semakin jauh. Nah semua itu ada konsekuensinya, ada resikonya. Nah tapi pemerintah dalam Kementerian Agama mengambil pilihan yang tadi tanpa pendamping agar jamaah haji kita bisa lebih banyak yang berangkat sehingga meminimalisir waiting list. Nah tahun ini itu 241.000, jadi nambah lagi. Tapi kalau tidak salah juga sudah dengan pendamping kalau yang sekarang ya. Jadi kami itu di Kemenak juga beserta dengan kesehatan tahun lalu terus melakukan FGD, simulasi bagaimana caranya menangani
secara efektif ya jamaah-jamaah lansia, mulai dari menghadirkan para psikolog, kemudian orang-orang yang ahli di bidangnya, bagaimana kecenderungan orang-orang lansia begitu, bagaimana cara menanganinya, kita semua sudah pelajari, lakukan FGD dan juga mengambil sebuah kesimpulan dan akhirnya kita terapkan juga yang di tahun lalu. Nah, yang sekarang ini 241.000 jamaah haji juga sudah mulai berangkat sejak berapa kemarin? Sejak 11 Mei ya. Sejak 11 Mei sudah berangkat dan alhamdulillah insya Allah bekal di tahun lalu para petugas ini bisa digunakan ya ilmunya kemudian experience-nya dalam melayani jamaah di tahun ini. Begitu. Soal update info haji saya juga tidak begitu banyak update ya. Kalau Abah ini memang setiap tahun Abah ini berangkat baik umroh maupun juga yang mendampingi jamaah haji khusus, maka yang lagi update sebenarnya Abah ini. Kalau saya karena tidak berkecimpung di PHU-nya begitu, saya juga hanya dari luarnya saja. Tapi juga terus memantau perkembangan yang terkini. Bapak Ibu, layanan haji dari tahun ke tahun itu nanti tanya Abah yang hampir tiap tahun berangkat. Kalau menurut saya baru 2 kali, itu juga terus membaik Bapak Ibu. Terus dilakukan perbaikan, terus dilakukan peningkatan layanan begitu. Di dalam rangka memberikan pelayanan sebaik-baiknya buat jamaah haji Indonesia. Terlepas masih banyak kekurangan di sana sini, ya Bu Erni ya, bagaimana kita di Arafah begitu, waktu survei dengan Santarhan, dengan Dr. Reja dan seterusnya, di Arafah itu AC-nya besar sekali, dingin gitu, ya sad ya, besar gitu. Pas 392 orang masuk, agak panas ya, agak panas begitu. Nggak nyala ya. Iya, waktu kita survei itu dingin gitu. Saya pikir alhamdulillah nih kan, nanti jamaah saya nggak kepanasan. Meskipun juga di luar itu sekitar 40 ya, 50 bahkan 50. Jadi kalau keluar tenda tidak pakai payung gitu atau alat-alat yang untuk pelindung diri, itu ada jamaah kita juga yang kena heat stroke ya. Langsung dianjur sama Pak Syarif ya, Abin sama Dr. Reja dan teman-teman kesehatan itu dibasahin semua. Itu luar biasa ya. Kemudian juga selain perjuangan di Arafah, juga di Musdalifah segitu dinamikanya ya di Musdalifah, kita ngantri panjang, kemudian kehabisan air, ada yang kesasar begitu, tapi alhamdulillah berkat kesabaran petugas dari seluruh jamaah, kloter 40 bisa keangkut semua, menuju Mina. Kemudian di luar itu Bapak Ibu, kita mendengar cerita ya, bagaimana tragedi Musdalifah. Ada yang kita berangkat kalau tidak salah sekitar 4:30 ya, 4:30 itu bisa keangkut semua. Terangkut semua ya, karena setelah itu tragedi Musdalifah itu ada yang sampai jam 9, kemudian jam 12 juga ada, itu kepanasan, dijemur di sana, kemudian nggak ada air, harus menunggu bus, yang busnya itu harusnya bisa datang, kemudian kalau tidak salah ada yang sabotase begitu, karena saking nunggu lamanya itu kita tidak terjadi ya. Jadi betapapun dahsyatnya ketika itu kita alhamdulillah kita semua masih bisa keangkut. Kemudian pasca Musdalifah, Bapak Ibu, juga ada lagi Bang. Ini Mas Bayu. Badani ya. Alhamdulillah ya Allah. Sehat ya Mas Badani ya. Sehat. Amin. Ya, seumur. Alhamdulillah ya Allah. Jadi kalau di sana
Haji Dali ini saya beberapa kali mengunjungi kamarnya dengan dokter. Itu kalau di sana agak lemas, tapi di sini alhamdulillah sehat, luar biasa. Ya. Nah, terakhir Bapak Ibu, di Mina juga begitu ya, luar biasa dinamikanya. Kita kekurangan kasur, Pak. Ya. Kekurangan kasur, kemudian berebut luar biasa begitu ya. Tapi alhamdulillah juga semuanya penuh dengan kesabaran karena sudah dibekali oleh Abah di sini bahwa sabar yang banyak, unlimited. Jangan cuma kartu yang unlimited, sabar juga begitu, harus unlimited. Karena di Mina yang paling dahsyat, kemudian juga kita harus beribadah, terus juga akhirnya saya sama dokter ini sama pembimbing itu gantian tidurnya. Kalau Jamarot, kemudian saya istirahat. Nanti tugas pulang saya ke sana. Karena biar bisa sama-sama pakai kasur. Karena kalau enggak kita nggak ini apa namanya penuh kasurnya. Sampai pulang pun juga begitu. Alhamdulillah semuanya selamat, sehat dengan segala dinamikanya. Saya secara pribadi dan juga mungkin bertugas mohon betul-betul bukan minta maaf Bapak Ibu ya. Barangkali yang namanya orang banyak gitu Bang. Barangkali ada yang kurang puas dengan pelayanan petugas dari kami, dan juga ada yang kurang terlayani begitu. Kami berpikirnya adalah bahwa semuanya jamaah di KKI 40 ini yang perlu diurus ya, yang perlu dilayani begitu. Kalau apa bahasa saya, jadi tidak boleh ada jamaah JKK 40 yang terzolimi. Maka saya dan petugas ada di depan, begitu. Jadi itu prinsipnya. Nah, kemudian yang lain mau suka mau tidak, yang penting kami menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai ada jamaah kami yang misalnya tidak kebagian kasur, maka kami akan ada di depan untuk kemudian mengadvokasi berbagi kasurnya. Begitu juga begitu. Dengan makanan juga begitu. Kalau dia kurang makanannya, maka kami akan advokasi, kami akan berikan terutama ke ketua rombongan dan juga ketua gunya, sehingga hak jamaah itu bisa kemudian tersampaikan kepada jamaah seutuhnya. Ya, saya kira itu Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi mohon bukan cuma yang seluruh-seluruhnya, mudah-mudahan kita semua dari haji dan hajah yang mabrur. Amin. Karena haji yang mabrur, Rasulullah jazaillah. Ada apa aja enggak? Apanya? Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf atas segala kekurangan. Makan durian bersama orang kasih. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji Heri yang telah memberikan sedikit pengalaman dan juga cerita. Kalau kita anggap ketua kloter kita ini orang yang paling sabar. Gak ada marahnya, gak ada mendumbalnya, tapi kerjanya juga lumayan banyak ya, kunjungin ke tiap lantai, ke kamar, kedorong. Jadi memang kita beruntung ya, kita beruntung sekali. Kloter GKJ 40 itu dikomandani oleh Pak Haji Heri. Sekali lagi terima kasih Pak Haji. Memang tidak ada kambing yang tidak retak, tapi retaknya itu gak kelihatan. Kita tutupi semua dengan kesabaran dan kebaikan seperti pesannya Abah. Baik, acara terakhir sekaligus juga nanti ditutup oleh doa. Kita ingin juga mendengarkan sisa-sisa yang tercecer, hal-hal yang tercecer yang nanti akan direkap atau direkap oleh Ustaz Farhan selaku karum kita di Tanah Suci. Ini betul-betul tadi seperti Abah sampaikan, muda, ganteng, Ya. berilmu. Masya Allah. Ya, hajinya padahal baru pertama kali, tapi ilmunya udah kayak orang haji yang udah berkali-kali. Jadi kita juga, ini berkah kita juga di kelompok kloter kita, di kelompok kita kalau nggak salah kita kelompok 6 ya, kelompok 6 dikarumi oleh Ustadz Farhan.
Yayasan MDA mengutus beliau untuk menjadi pembimbing kita. Jadi samping pembimbing yang lain tentunya yang disediakan oleh pemerintah. Oke, baik, untuk singkat waktu kita minta rekap dari Ustaz Farhan yang tercecer dari alumni Haji MDA 2023. Masya Allah. Waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwwata illa billah. Ini mau saya di sekitar, ada yang di sekitar. Tapi sambilan boleh silakan makan. Itu adalah hal yang sangat dirindukan oleh kita semua, ya. Pasti kan ya. Jadi kalau setiap makan pasti ada teriakan makan. Tentunya yang sama-sama kita hormati ada Ketua Yayasan MDA Abah Ahmad Syukur, guru kita semua, dan juga ada Ketua Kloter, ada Pak Heri, dan tim dokter, ada juga Dr. Reza, Masya Allah. Hadir juga petugas yang lainnya, ada Bu Retno dan juga Mbak Citra. Belum nengok ke saya, kayaknya Mbak Citra ya. Tentunya juga jamaah MDA yang saya sangat sayangi, alhamdulillah. Jadi ini foto ada yang ingat di mana? Lorong hotel apa? Di dekat mana? Di Panlip. Ini setelah kita terakhir ya Abah datang, habis itu kita foto bersama kalau masih ingat. Lalu kita sempetin foto seperti ini. Kalau dibilang disuruh mengais sesuatu yang telah tercecer, bahwa tadi selintas ada yang bilang bahwa berkah buat kita semua. Saya ingat awal perjalanan saya juga untuk melaksanakan ibadah haji tahun 2020 itu sempat mendapatkan surat cinta dari BSI, Masya Allah, untuk pelunasan, tapi saya nggak lunasin. Iya, saya nggak lunasin. Kenapa? Orang kagak ada keberangkatan, ngapain saya lunasin? betul. Akhirnya 2023 itu saya habis khotib Jumat, teman lagi pada nongkrong di rumah, baru tahu ternyata ada jadwal keberangkatan ibadah haji tahun 2023. Itu bulan Maret. Bulan Februari saya habis daftarin anak sekolah. Nah, antara senang sama bingung. Senang bisa dipanggil, bingung bukannya pelunasan tapi daftar ulang ini mas, ya kan? Karena 25 juta yang kemarin 52 700 kalau nggak salah. Burunya 27 juta. Dari mana saya bilang? Sempat berprinsip bahwa gue bawa sendiri aja, bawa barang sendiri. Karena apa? Karena dulu mungkin bareng sama apa kita sebulan 2 kali umroh. Akhirnya kayaknya gue pengen me time ibadah gitu lah. Tapi kawan-kawan bilang gini, model kayak lu nggak bakalan. Yang ada gatelan buat ngurusin orang. Akhirnya alhamdulillah memang ada komunikasi dengan Ustadz Dadan dan juga Ustadz Ahmad Syukur. Akhirnya nelfon, saya jadwal sekarang. Akhirnya aku bilang berangkat langsung pakai MDA. Alhamdulillah. Gitu apa? Ditambahin sama Abah pelunasannya. Wajib. Wajib. Ditambahin pelunasannya, akhirnya apa? Sama kayak tahun 2002. Cara Allah berbeda. Iya. Lalu alhamdulillah, mungkin kalau ingat flashback Ica tahun kemarin kita lagi bingung kehilangan paspor Bu Helma. Ya. Kita di Pondok Gede ya Pak, sampai malam sama Umi juga, sama Bang Indra juga. Karena apa? Paspor Bu Helma nggak ada, hilang. Ya Allah, ini di mana? Udah mau berangkat. Dan juga banyak hal-hal yang Masya Allah
akhirnya Allah ini saya melihat bahwa kalau tadi banyak sekali ujian-ujian kita, ternyata la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah nggak bakalan uji di luar batas. Jadi alhamdulillah ujiannya semuanya sesuai dengan takaran kita. Nah, akhirnya alhamdulillah, selamat datang Dokter Ami. Ada Dokter Ami, alhamdulillah. Ya, Komplit, masya Allah, komplit. Iya, kurang Pak Haji Wahidin ini. Berarti Pak Heri ketua kloter dicintai yang mengurus kloter ini. Luar biasa. Siapin kado. Ntar tukaran kado ya. Baik. Setelah itu akhirnya alhamdulillah kita kumpul di asrama haji tanggal berapa? Tanggal 5 ya. Tanggal 5 Juni alhamdulillah. Ada yang dari mana-mana. Pertama itu adalah bingung. Saya alhamdulillah ditemenin Kang Deden. Karena apa? Kamarnya misah-misah. Ya kan Kang Deden? Kita keliling. Yang satu ada di gedung A, yang satu ada di gedung B. Yang satu di lantai 3, yang satu di lantai dasar. Keliling alhamdulillah. Akhirnya jadwal lah kita berangkat. Kita kemana dulu, masih ingat gak? Ke Madinah dulu alhamdulillah. Di Madinah kita sampai di Madinah alhamdulillah. Di Madinah lancar. Dan yang jelas alhamdulillah saat ini bahwa kemarin saya sempat mengisi tausiah untuk Walimatus Safar. Bekal yang saya ingat adalah bagaimana persaudaraan yang terbentuk dari JKG 40 umumnya dan khususnya jamaah MDA. Kenapa? Karena kemarin kita haji berapa hari Bapak Ibu? 42 hari. Pelaksanaan ibadah haji berapa hari? 5 hari aja. 5 hari aja. Sisanya ngapain? Persaudaraan kita. Bahwa alhamdulillah Dr. Reza kalau boleh diketahui, H-2 makanan kita itu baru habis. Kenapa? Padahal tiap hari itu Masya Allah alhamdulillah. Jadi ada yang nyumbang, ada yang bawa rendang, kita ada. Sampai terakhir itu H2 hari mau pulang baru habis benar-benar. Kenapa? Akhirnya inilah yang terbentuk bahwa persaudaraan dan sosial ini yang perlu dikuatkan. Jadi insya Allah ini adalah suatu momen yang benar-benar saya rasa sangat saya sangat rindukan. Bahwa alhamdulillah kalau dari proses haji alhamdulillah di Arafah kemarin sempat tadi ceritanya sempat panas. Jadi mohon maaf Pak Heri, Dr. Reza, saya buka sekarang di Arafah saya nyolongin kipas angin. Nah, yang ada di luar, yang muda-muda saya panggil tuh, ayo temenin gue nyari kipas angin, kita keliling. Kenapa? Jamaah kasihan, makanya terutama yang perempuan. Saya taruh kipas angin ada 3 tuh. Saya nemu dari mana? Pokoknya yang nemu kipas angin di luar ambil langsung buruan. Ya, jadi alhamdulillah membantu dari proses ibadah haji ini. Jadi lalu di Muzdalifah itu alhamdulillah, ya alhamdulillah sebenarnya itu antara grup MDA sama grup kalau Pak Arif dari mana? Al-Kausar itu sempat pengen adu jotos. Tapi saya langsung pasang badan, mau ngapain lu pada? Kenapa? Karena alhamdulillah kalau saya di sana biasa nongkrong sama siapa aja. Kalau saya nongkrong ke bawah turun, nggak bisa ke satu tempat doang, ke sana. Jadi alhamdulillah Pak, semuanya jamaah MDA. Jadi udah dah nggak apa-apa. Dan di Mina alhamdulillah ya. Jadi MDA bisa dibilang sebenarnya kasurnya paling nyaman. Kenapa? Saya buka juga di sini Pak Heri. Karena saya taruh jamaah yang paling galak di depan pintu saya. Nah, siapa tuh? Siapa? Siapa tuh? Pak Arif. Pak Arif. Jadi sengaja taktik saya begitu sampai saya tidur. Kenapa? Saya tahu saya dicariin tuh.
Pas lagi di Mina, mana Ustaz Farhan, mana Ustaz Farhan. Lah bodo amat urusan gua mah jamaah gua doang, saya bilang gitu kan. Tapi alhamdulillah, akhirnya apa yang paling enak itu jamaah MDA sebenarnya. Kenapa kalau yang lain empel-empelan? Waduh, iya kan? Ini saya buka dari sekarang nih. Lalu alhamdulillah, jadi taktiknya gimana? Yang galak saya taruh galak depan pintu. Jadi ketika ada yang Jawa masuk, mau ngapain? Begitu saya gitu. Ya, jadi akhirnya apa? Udah tenang saya bilang, aman semuanya. Nah, kenapa? Karena memang sebelum pas lagi cek itu, saya tahu, saya ngitung kasur kita kurang 80 kasur. 80 kasur loh. Saya sempat mungkin Pak Heri melihat, saya hampir tampol-tampolan sama Arab. Kenapa? Karena saya melihat Pak Heri ini harus diperjuangkan ini. Jadi seperti itu akhirnya yaudah sampai ketua maktabnya datang pengen bikin jatuh HP. Cuma saya bilang apa? Arab omongannya nggak bisa dipercaya. Nggak bisa dipegang itu. Ya kan? Nah, kenapa? Karena akhirnya saya tulis jamaah MDA bus 6. Langsung saya bikin lurus. Ya kan? Nah, itu alhamdulillah. Lalu setelah itu, oh masya Allah, itu ketua alumni dan ketua ruku Pak Deden, masya Allah ganteng banget itu. Ada Teh Ica juga, alhamdulillah, masya Allah, paling cantik, ya kan? Di antara ketua rombongan, petugas, ketua rombongan, ketua ruku paling cantik Ica. Kenapa? Cewek sendiri doang soalnya. Sampai diragukan waktu pertama kali ngumpul di Pondok Gede. Tapi lihat dong kualitas saya. Sama taktiknya. Bagaimana alhamdulillah dari kawan? Bahwa yang laki itu diurus sama Pak Deden, yang perempuan diurus sama Ada lagi Teh Ica, itu kan udah senior sepuh ya. Jadi dia diminta sama petugas untuk tes kehamilan. jadi alhamdulillah seperti itu. Lalu setelah itu kita Jumarat, alhamdulillah nggak berasa ternyata kita jalan Jumarat. Ada yang masih ingat berapa kilo PP? 8 kilo. 8 kilo kita jalan, ya kan? Bahkan akhirnya alhamdulillah ada jamaah yang kita begitu sholat Allahu Akbar salat maghrib hilang tuh jamaah. Yang di Eropa habis diguyurin karena head stroke, ya. Lalu pas di Mina begitu Allahu Akbar hilang. Temunya di mana Pak? Terowongan di Mina. Banyak orang sakit stroke, habis stroke, tahu jalan jauh banget. Gak pada bilang tuh ada yang bawa itu. Ya, jadi alhamdulillah. Lalu setelah kita ke Mina, inilah yang saya bilang bahwa persaudaraan itu bagaimana terbentuk, lalu bagaimana akhirnya pembentukan karakter. Sama, mohon maaf Pak Heri, saya buka lagi. Jadi jamaah MDA pas di Mina galak-galak semua. Masih ada yang ingat? Ya, Pak Muzamil aja langsung jadi super saya. Mas kenapa? Karena prinsip kita bahwa waktu itu kita mendahulukan yang tua, yang duluan, yang muda, gak ada yang berangkat, harus yang tua duluan. Jadi akhirnya begitu ada yang naik dari petugas yang lain, langsung kita bilang lu siapa? Kagak ada yang boleh kecuali yang tua. Bahkan ada yang maksa naik duduk, saya masuk ke atas, lu nggak malu sama lihat tuh yang nenek-nenek diri, masa lu duduk? Akhirnya apa? Duduk. Bener kan? Yang Dwi bener ya? Duduk. Alhamdulillah. Nah akhirnya saya ingat kita sampai di Mekah setelah nafar awal itu adalah hari Jumat. Saya minta untuk jamaah semua sampai hotel, sholat zuhur dan asarnya di jamaah, tidur nggak ada yang ngapa-ngapain. Kenapa? Karena cuman bus 6 yang mengambil, bukan yang berani ngambil resiko malamnya langsung tahu Ipadu. Wah, sejarah ini sejarah. Nggak ada yang cuma berani bus 6 doang. Akhirnya alhamdulillah, tapi kita tawafnya di mana? Di dekat Ka'bah, ya kan? Kalau yang lainnya di atas, ya. Walaupun akhirnya begitu kita sa'i selesai, kita foto-foto, saya pergi karena Budwi jatuh.
jatuh. Itu dokter, itu saya keliling masjid, saya lari-lari. Anyone doctor here, please help me. Anyone doctor here, please help me. Akhirnya alhamdulillah ketolonglah. Jadi itu benar-benar saya rasanya udah saya pas lagi nih, pasti gue bakalan disalahin ini sama ketua kloter. Kenapa? Karena nggak mengikuti arahan. Kenapa? Saya ngeliat mata budu itu ke atas. Ya Allah, saya bilang ini kenapa-napa ini. Akhirnya alhamdulillah ada orang Arab ngasih siwak. Gigit. Jadi gigitin gigi itu udah ngunci. Akhirnya siwak, mungkin enzimnya. Akhirnya alhamdulillah datang. Nah itu adalah bahwa akhirnya alhamdulillah. Jadi ini maksudnya dari ibadahnya aja. Jadi akhirnya alhamdulillah periksa kesehatan itu naik mobil ambulan. Naik mobil ambulan, mobil golf. Ya kan, saya sama Neng Ica ya kan. Saya bilang, Bu, ibu jangan tidur, pokoknya ibu mau apaan pulang. Habis gitu ibu dulu bilang, saya mau nasi katanya. Saya beli nasi, Bu, pokoknya kalau ibu sehat, alhamdulillah. Itu udah keliling, minggir. Dan saya alhamdulillah akhirnya tahu bahwa di dalam Masjidil Haram itu dekat pintu Bab Ismail itu ada IGD. Nah, alhamdulillah setelah itu akhirnya diperiksa. Saya nungguin sama Ica di bawah. Cak, mudah-mudahan nggak apa-apa ya Cak. Saya juga benernya rada ngeri juga nih Cak. Ngeri apa? Ngeri disalahin doang. Kadang ngeri disalahin doang. Nah, alhamdulillah akhirnya sih alhamdulillah kita pulang. Ayo Budi kita pulang. Tar dulu dong. Saya kan janjinya saya mau diminasi. Saya beliin Bu. Ayo Ica tungguin di sini. Alhamdulillah itu adalah sebuah kebahagiaan. Alhamdulillah akhirnya bisa. Dan naik taksi itu biasanya dari hotel dari Masjidil Haram ke Kiswas itu 15 real doang. Tapi karena pasar tahu Pado ditanya naik taksi berapa? Bapak-bapak, ibu-ibu mungkin tahu yang sering naik taksi sama saya bagaimana saya ya kan? Gimana Mas Arin kan? Akhir kalam. Buka harga bayangin yang 15 real jadi 200 real. Saya ketawain aja apa-apaan lu gitu. Akhirnya 100 real. Enggak, ada bilang gitu kan. Akhirnya berapa yang mau? 30 real ada yang mau. Akhirnya alhamdulillah bisa pulang dan alhamdulillah selamat dan alhamdulillah proses haji kita itu sudah selesai. Alhamdulillah bahwa akhirnya saya sering menyampaikan bahwa kenapa? Karena saya begitu berasa persaudaraan yang ada di MDA, ya kan? Kenapa akhirnya kita bisa seperti ini saat ini bahwa alhamdulillah karena memang ini kita bukan sehari 2 hari, karena 40 hari kita sholat jamaah bareng-bareng, kita makan bareng-bareng, ya kan? Bahwa akhirnya ya Allah ini rasa bestie semua. Yang tadinya nggak kenal, yang tadinya nggak bingung, akhirnya apa? Akhirnya rasa bestie. Nah ini sebenarnya banyak video. Ini adalah video ngopi-ngopi saat kita lagi ke Taif. Jadi grup MDA ini lagi ke Taif. Mana? Ya. Dan alhamdulillah ada yang masih ingat, insya Allah sambil makan sekali lagi saya sudah kirimkan ini yang di ini nih. Iya. Jadi ini prosesnya pengambilan video ini sebenarnya Pak Heri malu-malu makan. Ini di slow motion. Ini di slow motion. Ketahuan. Jadi alhamdulillah inilah bagaimana kita memang biasa, masya Allah ya, kita duduk bareng, tempat bareng. Ya, ini makan kopi, minum kopi Arab ya, yang rasanya kayak rasa kecoa. Iya loh, beneran. Tapi ini adalah kapulaga ya, jadi alhamdulillah. Masya Allah. Ini masya Allah, ini simulasi kadut ini.
Jadi alhamdulillah ini masya Allah dari di Madinah apa namanya? Ini di bandara itu ya? Iya, ini masih di Pondok Gede. Pas mau pulang. Di Jeddah ya, pulang. Oh iya. Iya. Iya, kelihatan mukanya udah pada muka capek itu soalnya ya. Kalau pergi masih pada menor ya kan? Masya Allah, apa namanya? Siswa itu. Apa namanya? Suster Reto juga masya Allah dulu Pak. Ini paling rajin juga keliling juga ini. Keliling kamar-kamar. Ini masih ingat? Kiswah. Ada yang masih ingat kita kiswah tahun berapa? Kalau yang masih berbeda. Kalau yang bakso enak di tahun berapa? Nomor 2. Nama baksonya apa? Yang bisa jawab? Bakso Buais. Iya. Karena apa saya ingat? Karena ada dompet jamaah yang waktu itu hilang di sana. Ini sambil tercecer. Jadi ini subhanallah ya. Ica dompetnya hilang. Abis itu udah bingung semuanya. Kita akhirnya bingung. Ica kenapa kok galak banget tumben gitu kan? Dan qadarullah setelah itu Pak Muzamil dan Bu ini makan bakso. Dompetnya Ica tahu-tahu pas lagi gini ada di kakinya Pak Muzamil. Coba itu. Ibaratnya ya ini lagi-lagi bahwa inilah yang berasa saya la yukallifullahu nafsan illa usaha, bahwa ternyata Allah emang di samping kasih ujian ya Bu Ermi ya. Tahu-tahu hari pertama Jumatan di Mekah jatuh di terminal ya. Lalu habis itu alhamdulillah setelah itu lancar, alhamdulillah sehat. Walaupun pas lagi tawaf tawaf wada ya, yang ikut ke bawah ya, yang putaran keempat udah mau pingsan ya. Pas tawaf wada masih ingat inilah tawaf wada, alhamdulillah waktu itu Bu Sri bilang saya mau bisa insya Allah. Pas putaran keempat matanya udah kunang-kunang, saya melihat waduh itu gimana itu. Dan alhamdulillah pas ketika saat kita mau kepulangan itu Pak Deden masya Allah luar biasa. Kenapa? Sampai baju koper itu yang ngebungkusin, yang ngerapin tuh Pak Deden. Ya. Pak Deden tuh jamaah siapa yang koper ini? Iya dirapiin tuh masya Allah. Makanya dari situ Pak Deden itu emang saya lihat cocok untuk jadi ketua MDA sampai akhir zaman gitu insya Allah. Ya, jadi masya Allah alhamdulillah. Dan lagi-lagi Bapak Ibu insya Allah mudah-mudahan ini adalah proses yang dimana kita pernah melakukan ini bersama. Mudah-mudahan ini jadi hujah kita masing-masing insya Allah. Dan sebentar mungkin karena janji saya waktu sempat kemarin untuk bagaimana ketika pengajian datang ini kita ada sedikit kajian yang kita buka. Alhamdulillah kali ini saya sudah share di grup. Insya Allah kita sedikit membaca tabarukan, kita baca satu hadis. Insya Allah yang kita bahas ini insya Allah adalah hadis Arba'in Nawawi. Insya Allah menjadi pengingat buat kita semua, di mana hadis ini diriwayatkan dari Abi Hafsah Umar bin Khattab radhiyallahu taala di mana Nabi Muhammad SAW bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha wa imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih, atau kama qala Rasulullah SAW, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasuli fa hijratuhu ila Allah wa rasuli. Jadi hadis ini terkait tentang niat, bagaimana niat kita ini. Hadis ini adalah dibilang dalam ini 2/3-nya. Jadi ada Bu Muhasib, sekamar sama Pak Muzamil. Ya. Jadi alhamdulillah niat ini, hadis ini sababul wurudnya adalah dulu ada seorang sahabat yang hijrah bersama Rasulullah SAW karena dia ngincer perempuan pengen digawinin. Ya. Lalu akhirnya setelah itu dia ikut hijrah dan akhirnya dia dapat datu bisa ngawinin di perempuan.
Nah, maksudnya dari hadis ini terkait niat bahwa alhamdulillah niat kita kemarin haji karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kalau ada yang niat haji biar pulang haji disebut Bu Haji, maka dapat sih ada yang manggil Bu Haji, tapi nggak jadi pahala buat kita semua. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha, dan barang siapa yang niatnya karena dunia dan juga karena wanita yang ingin dinikahi, maka niatnya akan kembali ke sana. Jadi benar-benar bahwa apapun yang kita laksanakan, niatkanlah karena Allah Subhanahu wa taala, termasuk haji kita. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan kepada kita semua. Tentunya alhamdulillah bersyukur kita telah disempurnakan rukun Islam kita. Alhamdulillah kita sudah melaksanakan ibadah haji. Ingat saya katakan waktu saat pulang bahwa para kapitalis memberikan gelar kepada orang-orang yang pulang dari Mekah karena membawa kebaikan kepada Indonesia. Contohnya Ki Hajar Dewantara, Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kenapa? Karena pulang dari Mekah bawa kebaikan perubahan. Maka kita lihat, kita pulang, alhamdulillah, apakah kita sudah membawa perubahan kebaikan kepada diri kita, kepada keluarga kita. Dan mudah-mudahan insya Allah Allah Subhanahu wa ta'ala terus berikan tuntunan kepada kita dan bimbingannya. Mudah-mudahan Allah terima amal ibadah kita, dan insya Allah mudah-mudahan silaturahim ini senantiasa terus terjalin. Saya bangga alhamdulillah Pak Jalmo yang selalu ayo Pak Muhasim yang masya Allah selalu on time, yang masya Allah banyak mengajarkan kedisiplinan. Lalu Abah Khaliri yang masya Allah juga bagaimana kita belajar banyak hal. Lalu ada Pak Dadi ya kan, yang alhamdulillah banyak mengajarkan hal kita juga. Santai aja hidup dong ya kan, santai aja hidup. Jadi alhamdulillah semuanya. Abah terima kasih atas kepercayaannya, dan mohon maaf juga kepada ketua kloter Pak Dokter dan tim petugas dari kloter JKG 40. Sekali lagi mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang yang semakin baik dan kita termasuk orang yang mendapatkan husnul khatimah. Setelah ini mari kita berdoa bersama, yang kita dahului dengan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita rapidkan dulu duduk kita sebelum kita makan. Saya mohon Allah barik lana apa ini dulu. Baik, kita istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakal hamdu kullu wa lakal mulku kullu wa lakal syukru kullu alaniyatuhu wa sirru. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil alamin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammad hatta tarithal arda wa anta khairul warisin. Allahumma ighfir lana dhunubana warhamna wa liwalidina wa limashayikhina wa limuallimina wa liman lahu haqqun alaina wa liman ahabba wa ahsana ilaina wa lihadirina wa likafatil muslimina ajma'in. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikanlah kami hamba-hambamu yang senantiasa berzikir kepadamu ya Allah, hamba-hambamu yang senantiasa mengingatmu ya Allah, hamba-hambamu yang senantiasa mensyukuri atas nikmat-nikmatmu ya Allah, dan jadikanlah kami hamba-hambamu yang saleh ya Allah. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wajirna min khizyid dunya wa adabil akhirah. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqan min ba'dihi tafarruqan ma'suma birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, alhamdulillah Kau berikan kesempatan kepada kami untuk bisa bersilaturahim ya Allah dengan jamaah haji MDA tahun 2023 ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikanlah perjalanan kami ini ya Allah menjadi rasa syukur dan kecintaan kami kepadamu dan kepada Rasulmu ya Allah, kepada hamba-hamba yang senantiasa mencintaimu ya Allah dan mencintai nabi-nabimu ya Allah.
Ya Allah ya Rahman ya Rahim, alhamdulillah gak berasa ya Allah 1 tahun sudah kami melaksanakan ibadah haji ya Allah. Alhamdulillah ya Allah telah Kau sempurnakan rukun Islam kami ya Allah. Ya Allah berikanlah keistiqomahan kepada diri ini ya Allah. Ya Allah berikanlah keistiqomahan pada diri ini ya Allah. Ya Allah berikanlah keistiqomahan pada diri ini ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami lemah ya Allah. Kami masih suka tergoda dengan godaan-godaan duniawi ya Allah. Ya Allah jadikanlah sisa keberkahan, sisa umur kami menjadi umur yang berkah ya Allah. Jadikanlah keberkahan pada umur kami ya Allah, dengan keluarga kami ya Allah. Apapun semua yang Kau berikan menjadi keberkahan pada kami ya Allah, yang mendekatkan diri kami kepadamu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, bimbinglah kami ya Allah, karena sisa umur kami nggak pernah tahu ya Allah. Jadikanlah kami ketika menghadapmu menjadi orang-orang yang husnul khatimah. Amin. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Ya Allah, hanya kepadamu lah kami bertawakal ya Allah, dan hanya kepadamu lah kami meminta ya Allah, dan hanya kepadamu lah kami bergantung ya Allah, dan hanya kepadamu lah kelak kami akan kembali ya Allah. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ولكم منكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bapak Ibu, atas sudah acara kita dalam pembukaan dan halal alumni MIMPH. Semoga apa yang menjadi niat kita dari mulai awal kita membentuk keluarga alumni HJMPH sampai dengan nanti akhir zaman tetap dipimpin oleh Pak Deden. Haji Deden. Masya Allah. Ini udah menjadi satu sunatullah kata Ustaz. Baik, tadi yang disampaikan Ustaz Farhan, ya kita beruntung, sekali lagi kita beruntung punya Ustaz pembimbing haji muda, berilmu, dan satu lagi saya lupa, anak nongkrongan. Itu dia. Jadi aman gitu. Nongkrongnya di mana-mana. Nongkrongnya di mana-mana, benar-benar Anwar anak baru. Apa beli bangku ya? Anak gaul. Makanya jadi pokoknya kalau nongkrong sama Ustaz. Dan juga dipimpin oleh Koordinator Pak Haji Heri, ya, yang orangnya sabar banget. Iya. Kemudian Dokter Reza, Dokter Ami, selamat datang Dokter Ami, terima kasih. Ini juga banyak pembantu, apalagi Pak Dadi juga bantu. Cepat benar sembuhnya Pak Dadi. Obatnya udah ditengokin dong. Oke, baik Bapak Ibu, demikian acara kita yang formal. Kita akan beramah-tamah sambil menikmati makanan dulu. Setelah itu nanti kita lakukan sholat asar. Billahi taufiq wal hidayah, saya tutup acara ini dengan alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah pulang ini. Ini udah pulang. Satu-satunya rombongan yang nggak pakai seragam saya doang. Semua orang pakai seragam ada nggak? Bapak. Ada yang mau pesen lagi nggak? Ini baru acara masak ya, Ustaz? Ini udah. Nasinya. Udah makan. Saya makan nasi dokter. Kita biasanya di Solo paling kalau makan Indomie paling bawel kan. Pas dingin dimakan dulu. Iya,
kalau makan bakso sering juga terpahan. Makan bakso nomor 2 sering juga. Wise, bakso wise. Wise. Itu masih siapa yang belum tuh? Masih utuh. Ini apa ya? Gado-gado Pak, enak Pak. Kacau. Potong dulu kan ada. Iya. Tambahan ya, aneh waktu mikirin itu ngapain pas Arif itu baru datang. Siapa jam